Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat TNP yang berbahagia, berjumpa lagi di channel Tanah dan Bangunan. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman kami terkait bagaimana cara pembayaran SPPT PBB yang terbaru di tahun 2025 ini, terutama untuk tanah-tanah yang dipecah per bidang ataupun tanah-tanah yang dijual secara kafling. Perlu kita ketahui bahwasanya SPPT PBB adalah salah satu bukti kepemilikan suatu tanah yang mana di dalamnya tercantum berapa ukuran tanah dan siapa pemiliknya. Untuk lebih jelas bagaimana sistem pembayaran dan cara keluarnya SPPT PBB tahun 2025 ini, simak video ini sampai selesai. Di tahun 2025 ini ada sedikit pembaharuan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda di kabupaten masing-masing, terutama dalam hal keluarnya SPPT PBB tahunan atau surat pemberitahuan pajak terutang tahunan, khususnya untuk tanah-tanah yang diperjualbelikan secara kafling atau dipecah-pecah per bidang. Di tahun 2025 ini, untuk SPPT PBB induk atau SPPT PBB yang asli atau yang belum dipecah tidak akan bisa dikeluarkan oleh Bapenda jika SPPT tersebut belum dipecah-pecah sesuai dengan jumlah kafling yang telah dijual. Atau sebagai contoh, untuk tanah luas 1000 meter dan di SPPT PBB tercantum juga luas 1000 meter, dan ketika dijual belikan secara kafling dipecah menjadi 10 kafling, maka di tahun 2025 ini SPPT PBB induk yang seluas 1000 meter tidak akan bisa keluar kecuali nanti sudah dipecah menjadi 10 SPPT PBB sesuai dengan jumlah kafling yang diperjualbelikan. Dan juga cara pengurusannya, antara penjual dan pembeli masing-masing harus sudah mempunyai atau sudah terdaftar memiliki NPWP atau nomor wajib pajak sebagai syarat untuk pembayaran pajak-pajak, terutama pajak jual, pajak beli, dan juga untuk keluarnya SPPT PBB tahunannya. Dan untuk cara pengurusan SPPT PBB bisa dilakukan secara mandiri atau kita urus sendiri untuk pemecahannya, ataupun kita ke desa, ataupun jika kita menggunakan jasa notaris, kita tinggal konfirmasi saja kepada notaris yang kita tunjuk untuk memecah SPPT PBB tahunan tersebut. Dan seperti ini contoh lembaran SPPT PBB yang keluar pertama kali, karena proyek yang kami kerjakan adalah tanah kafling. Jadi lembaran yang pertama kali keluar untuk tiap tanah kaflingnya seperti ini. Dan kebetulan untuk proses pemecahan SPPT PBB-nya kami menggunakan jasa notaris atau pihak notaris yang melakukan pemecahan SPPT PBB seperti ini. Maka di sini tercantum pemohonnya adalah staf notaris yang melakukan pemecahan SPPT PBB-nya ini. Dan yang mengeluarkan lembaran ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Dan di sini tercantum juga NOP atau nomor objek pajak hasil. Dan ini adalah nomor NOP-nya. Dan NOP ini harus dibayarkan oleh pemilik kafling melalui Alfamaret, Bank Jatim, Bibli.com, Indomaret, Laku Pandai, Pos Indonesia, Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya dengan menggunakan kode billing yang tertulis pada NOP hasil ini. Di sini ada keterangan dengan melakukan pembayaran semua NOP hasil, yaitu ini, maka SPPT tahun pajak 2025 dapat diterbitkan. Dan jika sudah terbayar, maka nanti bisa dicetak untuk SPPT PBB yang warna merah seperti ini. Dan ini adalah
lembaran SPPT PBB yang pertama kali keluar untuk objek tanah kafling. Dan untuk sobat-sobat TNB yang kebetulan sudah pernah membeli tanah kafling atau berencana membeli investasi berupa tanah kafling, sebaiknya setelah mendapatkan legalitas tanah kafling tersebut, misalnya AJB ataupun SHM, maka saran kami tanyakan juga tentang SPPT PBB-nya seperti apa. Apakah diurus sendiri atau pihak developer yang nanti melakukan pemecahan SPPT PBB tersebut. Karena SPPT PBB sangat penting adanya. Mungkin cukup sekian video singkat dari kami, tim Tanah dan Bangunan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan apabila sobat-sobat NB mau berbagi pengalaman tentang cara-cara pemecahan SPPT PBB, bisa langsung kirim komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.